wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, supaya kita bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya. Oke, untuk mengawali proses pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah supaya nanti ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan juga kita bisa menerimanya dengan baik dan juga cepat ya. Oke, Al-Fatihah. Ya, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Zaneta, Hadirah. Suci. Hadirah. Ya, hari ini nihil ya anak-anak. Ya. Tidak ada yang tidak berangkat. Oke, Ibu akan mereview materi yang sebelumnya pada pertemuan minggu yang lalu ya. Apakah masih ada yang ingat? Ya, kemarin Ibu telah membahas tentang pergaulan bebas. Nah, di mana pergaulan bebas ini sangat marak dan rentan kepada remaja-remaja sekarang yang mereka bergaul dan juga berteman bebas mungkin, tidak ada jarak di antara mereka, dan mereka juga di dalam masyarakat tidak jarang ada yang berperilaku buruk seperti mabuk-mabukan dan juga bermain judi. Nah, seperti ini perilaku seperti itu tidak patut untuk kita tiru ya anak-anak, karena apa? Itu adalah suatu perbuatan yang tercela. Nah, apakah ada hubungannya dengan pertemuan pada pagi hari ini? Nah, justru itu ya ada. Karena apa, Bab? Ini kita akan mempelajari tentang menghindari perilaku tercela. Ada yang tahu nggak perilaku tercela itu apa? Tidak. Ya, perilaku tercela adalah perilaku yang wajib kita hindari. Karena apa? Ketika kita melakukan suatu perbuatan yang tercela, maka kita akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kita akan dikucilkan dengan teman sebaya. Nah, pada bab ini ada 3 poin dalam menghindari akhlak tercela, yaitu ada israf, tabzir, dan juga bakhil. Ada yang tahu nggak israf itu apa, tabzir itu apa, bakhil itu apa? Tidak. Ya. Sebelumnya di sini israf dan tabzir itu hampir sama ya. Hampir sama karena apa? Di sini perilakunya itu berhambur-hamburan atau berlebihan. Nah, kita kupas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama ada perilaku israf. Apa sih israf itu sendiri? Ada yang tahu? Tidak. Oke, israf dalam bahasa Arab itu asrofa yusrifu israfan, yang artinya bersukaria sampai melewati batas, atau dalam istilahnya itu berlebih-lebihan ya. Nah, berlebih-lebihan apa sih? Dalam hal apa? Nah, berlebih-lebihannya itu ada dalam hal makan dan minum. Nah, dalam hal makan dan minum biasanya kita sebagai manusia kan inginnya ketika disandingkan makanan itu inginnya mengambil yang sebanyak mungkin ya. Sebelum kenyang pastinya kita akan mengambil semua makanan yang ada. Padahal itu suatu perbuatan yang tercela. Karena apa? Suatu perbuatan yang berlebihan itu tidak baik. Nah, tidak baik untuk kesehatan dan juga tidak baik karena kita akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, yang kedua itu ada berlebih-lebihan dalam hal pakaian dan juga harta, dan juga ada beribadah. Nah, kenapa sih dalam hal beribadah itu tidak boleh berlebih-lebihan? Nah, di sini ada suatu kisah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menemui Sa'ad. Nah, kemudian pada saat itu sedang berwudu. Saat itu sedang berwudu. Nah, kemudian Nabi itu melihatnya. Nah, Nabi itu bertanya kepada Sa'ad, "Hei Sa'ad, kenapa kau berlebih-lebihan dalam hal berwudu?" Nah, terus Sa'ad itu menjawab, apakah ada larangan untuk berlebih-lebihan dalam hal beribadah Rasulullah? Nah, terus Rasulullah menjawab, ya, walaupun kau berada di tengah-tengah sungai ya. Nah, intinya pada hal ini bahwa
kita sebagai manusia itu tidak boleh berlebih-lebihan dalam hal apapun, karena Islam itu sendiri melarang kita untuk bersikap berlebih-lebihan ya, karena suatu sikap yang berlebih-lebihan itu biasanya datangnya dari setan. Nah, ketika kita mengikuti hawa nafsu setan, berarti kita temannya setan. Nah, kemudian yang kedua ada apa sih, bagaimana bentuk-bentuk dari perilaku israf itu sendiri? Nah, di sini ada 4, yaitu yang pertama ada menambah-nambah di atas kadar kemampuan dan berlebihan dalam hal makanan. Karena makanan yang terlalu kenyang dapat menimbulkan hal yang negatif. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, kita sebagai manusia itu tidak boleh berlebih-lebihan dalam hal makanan. Karena apa? Ketika kita membeli sesuatu ataupun kita membeli sesuatu dengan rasa keinginan atau tidak dengan kebutuhan, maka yang ada perut kita itu tidak bisa menerima semua makanan itu, karena perut yang kita perut kita kenyang itu berlebihan pastinya akan tidak baik bagi tubuh kita ya. Nah, ketika kita akan membeli sesuatu itu seharusnya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya saja seperti pada saat ini ya, kita masih bulan Ramadan. Nah, biasanya ketika pada sore hari itu kita kan ngabuburit ya. Nah, pastinya ketika kita berjalan melihat makanan, misal kolak nih, wah kolak itu kok kayaknya enak, kita beli. Nah, terus kita jalan lagi melihat es kelapa muda misal, wah es kelapa mudanya itu kok seger banget, nah kita itu beli lagi. Nah, itu seperti itu, perilaku israf itu contohnya seperti itu. Karena apa? Ketika kita membeli sesuatu sesuai dengan keinginan, pastinya kita akan bludak dari hal entah itu keuangan. Nah, padahal tubuh kita itu hanya membutuhkan asupan nasi, dan juga biasanya kalau puasa itu kan semua energi kita terkuras ya. Nah, kita hanya membutuhkan makanan yang manis-manis ya. Kita cukup membeli dengan ya sebiji kurma ataupun berapa kilo kurma ya, itu untuk berbuka. Yang selanjutnya ada hikmah dari perilaku israf. Apa sih hikmahnya itu? Nah, di sini ada 3, yaitu sifat melampaui batas atau berlebihan ini mengancam masa depan manusia. Yang kedua ada setiap muslim dilarang mengikuti nafsu syahwat. Nah, di sini bahwa sudah dijelaskan bahwa di dalam Islam itu sendiri kan melarang kita untuk berperilaku berlebih-lebihan. Karena apa? Berlebih-lebihan itu datangnya dari setan. Nah, ketika kita membeli makanan itu sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan mengikuti hawa nafsu setan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, sebaiknya kita itu membeli makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Tubuh yang kita butuhkan itu apa sih, nutrisinya apa? Nah, itu yang seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada perbuatan berlebihan atau melampaui batas ini adalah sebagai wujud pengingkaran terhadap nikmat yang telah diberikan Allah. Dan di sini sudah dijelaskan bahwa ketika kita membeli 1 biji kurma ataupun 1 wadah kurma itu kan nikmatnya sudah luar biasa ya. Tetapi ketika kita membeli makanan itu lebih dari 1, pasti kan kita nikmatnya itu kurang ya. Yang ada hanya makan. Nah, kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, yang selanjutnya ada perilaku tabzir. Ada yang tahu nggak perilaku tabzir itu apa? Tidak. Nah, di sini tabzir adalah berarti menggunakan atau membelanjakan harta kepada hal yang tidak perlu. Dalam tanda kutip berarti pemborosan ya. Nah, di sini bagaimana sih perilaku tabzir itu sendiri? Nah, contohnya seperti ketika kalian mempunyai HP ini, HP masih baru, masih bagus, dan masih normal semuanya lah. Nah, tetapi ada keluaran HP terbaru nih, misal masih kualitasnya lebih bagus, terus juga secondnya fisiknya itu lebih menarik. Nah, kita pasti kan ketika kita membeli sesuatu sesuai dengan keinginan, pasti kita akan membelinya. Untuk pria kepada teman sombong nih, wah ini nih HP saya baru, keluaran terbaru loh, pasti kan teman-temannya juga, wah iya kamu luar biasa banget, pokoknya juga banyak. Nah, itu yang perilaku seperti itu sebaiknya kita hindari ya. Nah, contoh selanjutnya yaitu ketika kita sudah membeli buku. Misal nih, kita membeli buku matematika, kita butuhnya buku matematika, tetapi di dalam toko tersebut pagi hari ini Tidak. Oke, Ibu punya permainan ya.
mana Ibu mempunyai dua kertas. Di sini ada contoh perilaku israf dan juga tabzir. Nah, tugas kalian adalah mencocokkan sama gambar yang di depan ini ya. Mana yang perilaku israf dan mana yang perilaku tabzir. Itu ya, anak-anak paham dah? Ya. Hai. Silakan. Iya, betul ya. Tadi kalian paham dengan materi yang telah disampaikan. Sudah paham semua kan ya? Sudah. Ya, alhamdulillah berarti. Oke, waktu sudah habis ya. Ibu akan sedikit mengulas materi yang telah kita bahas pada pagi hari ini, di mana ada perilaku israf dan juga tabzir, di mana keduanya memiliki kesamaan hampir kesamaannya. Tapi kedua sifat itu sifat tercela. Nah, kita itu berarti harus menghindari ataupun tidak melakukan perilaku israf dan juga tabzir tersebut. Agar apa? Agar kita tetap selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita disenangi oleh sama manusia. Oke? Kita sebagai anak muda ataupun remaja sebaiknya jagalah akhlak kita ya. Tetap berperilaku baik, berlomba-lombalah untuk mendapatkan kebaikan walaupun hanya sebiji koma. Oke? Ibu rasa jamnya sudah habis ya. Ibu akan mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang langsung nih.